Hai majikan, sesuai omongan gua kemarin, dimana kan sekarang lagi libur panjang. Jadinya aku sebagai babu akan mengabdi menemani libur kalian. Yang tentunya babu ini juga akan selalu memenuhi request dari majikan semua. Yang banyak banget nih yang minta untuk membahas kasus dari Burning Sun. Dimana kasus ini tuh kembali ramai ya. Setelah kemarin kita kan juga udah bahas kasus yang kembali ramai itu tentang Vina setelah 8 tahun kejadian. Nah, kasus dari Burning Sun di Korea Selatan ini juga kembali ramai setelah 5 tahun kejadian, berarti di tahun 2019 kan. Sampai kasus ini tuh baru-baru ini dibahas secara eksklusif di BBC dalam bentuk dokumenter ala-ala kopi sianida bener. Jadi ini udah jadi berita internasional, gengs. Yang mau dari politisi, tukang gojek, fans K-pop, sampai emak-emak arisan juga pada rame ngomongin ini gitu istilahnya. Jadi di sini kita akan membahas update-nya dan fakta-fakta mencengangkan karena para pelaku atau tergugatnya ini udah pada bebas. Dan seakan-akan kantor berita sebesar BBC itu nggak terima dengan hal ini. Apalagi setelah pada bebas nih, terlihat beberapa nih masih warawiri party-party kayak nggak ada apapun. Padahal perbuatan mereka ini benar-benar menakutkan. Jadi dari awal mencuat di tahun 2019, hal ini kan juga udah rame banget nggak cuma di Korea Selatan sana, tapi juga sampai ke Indonesia nih. Soalnya melibatkan banyak artis top yang dielu-elukan sama para fans-fansnya begitu. Cuma di sini gue akan membahas dengan general ya, biar kita semua nih paham. Maksudnya kalian yang mungkin nggak ngikutin perkoreaan juga bakalan mudeng, karena jatuhnya ini ya kasus kriminal, gengs. Jadi singkatnya, case Burning Sun ini tuh diambil dari sebuah nama klub malam yang memang terkenal pada waktu itu, dimana klub tersebut tuh dikatakan sangat eksklusif, yang isinya bagus-bagus, nggak sembarangan orang bisa masuk. Letaknya aja di salah satu hotel bintang 5, yaitu Le Méridien Seoul Hotel di daerah Gangnam. FYI aja, Gangnam ini selain terkenal dengan daerah oplas, operasi plastik, di sana juga memang terkenal dengan daerah elit, gengs. Pokoknya kalau apa-apa di sana memahal, macam kayak senopartinya Korea begitu. Yang kalau siang banyak buka restoran-restoran fancy, terus kalau malam ya berubah menjadi klub-klub malam. Nah, salah satunya Burning Sun Club ini. Burning Sun sendiri itu pertama kali buka di tanggal 23 Februari 2018. Dan begitu buka, langsung viral buat anak gaul Korea sana. Kalau kalian nanya kenapa bisa langsung booming begitu, jawabannya adalah karena salah satu pemiliknya itu adalah seorang K-pop star besar bernama Seungri. Dia itu adalah salah satu member dari idol grup bernama Big Bang. Jadi Big Bang sendiri itu memang salah satu grup K-pop terbesar pada masanya di Korea sana ya, gengs ya. Nah, si Seungri ini tuh job desk-nya menjabat sebagai direktur eksekutif yang fokusnya melakukan promosi di Burning Sun. Dan sebagai pemilik merangkap direktur promosi juga, otomatis dia tuh jadi sering berada di sana langsung untuk mantau segalanya, turun terjun langsung gitu. Otomatis hal itu makin mengundang orang-orang yang emang ngefans sama dia buat berbondong-bondong datang ke tempatnya biar ketemu. Ibaratnya kalau sekarang orang-orang pada ngeluh-ngeluhkan siapa sih, misalkan siapa Cha Eun-woo begitu ya, ibarat kata. Tahu-tahu Cha Eun-woo nih buka apa? Ayam geprek di pasar Minggu. Terus dia yang layanin langsung gitu. Apa nggak antriannya ntar sampai Depok? Namun sayangnya nih, belum ada setahun, klub Burning Sun ini tuh tiba-tiba mendadak ditutup paksa karena adanya sebuah kasus yang mencuat ke publik. Awalnya sebenarnya, gengs, kasusnya tuh sederhana banget. Cuma sekedar ada orang lagi berantem nih di Burning Sun di klubnya itu. Yang notabene-nya itu kan klub malam ya, yang seharusnya kalau ada orang ribut-ribut mah udah biasa. Namanya juga orang pada mabuk kan suka pada ngegas. Namun setelah berita itu mencuat, ternyata ada sebuah rahasia yang ikut terbongkar sampai kasusnya jadi gede banget kemana-mana. Nah, kita runutin dulu ya. Jadi ceritanya di tanggal 24 November 2018, ada seorang cowok nih yang bernama Kim Sang-kyo, yang mana dia pergi ke Burning Sun tuh malam-malam. Yang kalau dari versinya dia, Kim ini tuh bilang sewaktu dia di dalam Burning Sun, dia sempat melihatnya ada seorang wanita yang sedang dilecehkan sama seorang laki-laki yang diduga memang laki-laki tersebut merupakan salah satu tamu langganan atau tamu VIP di sana. Ya waktu itu karena melihat ada cewek ketakutan dan minta tolong, jadilah sama si Kim ini niatnya mau nolong cewek itu. Namun malah dia tuh justru dipukul sama si tamu VIP tadi. Karena adanya ribut-ribut, Kim ini tuh sampai diseret keluar sama salah satu petugas dari Burning Sun bernama AEG. Namun diseretnya ini bukan cuma dipisahkan atau dilerai biar nggak berantem aja, gengs. Karena ternyata abis diseret sampai keluar klub, Kim itu malah dipukulin sama si AEG. Yang padahal di situ nih ada satpam atau ada petugas yang posisinya lagi jaga di depan pintu. Tapi si satpam atau petugas itu kelihatan cuek aja, bodo amat diem, membiarkan si AEG mukulin Kim. Malahan si satpam tersebut tuh bilang ke Kim, kamu tuh udah mabuk, pulang sana, jangan bikin onar di sini. Ya Kim Sang-kyo digituin kagak terima. Dia merasa orang bukan dia yang memulai, tapi dia dipukulin duluan kok malah dia pula yang diusir. Akhirnya dia nelpon polisi dengan maksud untuk membuat laporan supaya tamu VIP sama si AEG yang mukulin dia tadi itu bisa diproses. Namun setelah itu bukannya dua orang itu diproses, malah si Kim ini yang diproses sama polisi karena dianggap kalau Kim itu yang bikin onar. Apa kabar dunia? Sudah gila. Udahlah si Kim berarti kan ditahan sama polisi. Tahu-tahu dia juga digugah sama 3 orang perempuan dengan alasan katanya Kim ini melakukan pelecehan seksual terhadap 3 perempuan ini. Jadi kayak udah jatuh ketimpa beban hidup gitu. Abisnya berat ya beban hidup ya.
Nah, cewek pelapor yang pertama itu diketahui memang masih kerabat dari salah seorang investor di Burning Sun. Kemudian cewek kedua dan ketiga itu memang adalah karyawan di Burning Sun. Jadi tiga-tiga ceweknya ini tuh istilahnya orang dalam gitu, bukan pengunjung biasa dari luar. Nah, karena klub Burning Sun ini kan lagi hip, lagi viral ya pada waktu itu. Apalagi tadi tuh diketahui punya si Seungri, seorang idol K-pop besar. Jadi berita soal si Kim ini tuh mulai disorot sama media karena ya menjual banget. Beritanya sampai bawa-bawa nama Seungri kan gitu. Paham kan kalian? Nah, dari situ beberapa jurnalis pun mencari tahu nih siapa tiga cewek pelapor tadi dan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Soalnya secara sepintas aja, beritanya kan tadi kita kalau denger nih ganjil gitu ya. Ada orang lapor polisi karena katanya dia digebukin, tapi kok justru malah dia yang ditangkap dengan dugaan katanya bikin rusuh dan melakukan pelecehan pula terhadap tiga cewek yang semuanya nih ceweknya orang dalam Burning Sun. Yang seolah-olah bisa aja nih kasusnya terdengar kayak kalau kita baca beritanya begitu doang ya. Ya wajar kali dia digebukin, orang dia bikin onar sama ngelecehin karyawannya Burning Sun, ya nyari mati emang udah. Kira-kira begitu. Namun setelah didalami lagi, dua orang cewek pelapor yang tadi karyawannya Burning Sun, ternyata salah satunya tuh adalah warga negara asing asal China, dimana dia tuh biasa nyari dan nemenin tamu-tamu VIP dari China untuk ke Burning Sun. Jadi kayak engkau berduit gitu ditarik semua sama dia. Terus kalau udah di dalam Burning Sun ya ditemenin sama dia kan, minum segala macam cewek-cewek LC cenah. Kalau di tempat karaoke kan ada yang begitu ya, yang suka nemenin om-om seneng, nemenin nyanyi gitu kan. Aku memang suka pada dirimu, namun aku punya Saiful. Namun kalau si cewek China ini tuh kerjanya nggak cuma nemenin doang, gengs. Yang ternyata dia juga sebagai perantara jual beli narkoba untuk disuplai ke tamu-tamu yang ada di Burning Sun sana. Dari sinilah masalah mulai melebar dari sekedar tadi ribut-ribut di klub biasa, berubah menjadi kasus transaksi narkoba di dalam klub. Yang tentunya hal itu jelas ilegal ya, obat-obatan. Haram itu, astagfirullahaladzim. Bukannya tadarusan malam-malam ala kelayapan ngeklub gitu ya, ngobat, astagfirullahaladzim, tobat tuh. Nah, di saat kasus ini tuh rame dan masih simpang siur beritanya, ada lagi nih keluar berita tentang isi cacatan Seungri di sebuah grup Kakao Talk yang disebar sama seseorang yang anonim. Jadi nggak tahu nih awalnya siapa yang nyebar. FYI lagi nih, Kakao Talk itu semacam WhatsApp lah. Cuma kalau di Korea nih orang-orang memang kebanyakan pakainya Kakao Talk, yang ngetren tuh di sana begitu cenah. Nah, isi cacatan itu tuh kurang lebih terkait dengan hal-hal macam ada pelecehan, perdagangan perempuan, sampai termasuk dengan perbuatan molka namanya, gengs. Nah, jadi di Korea sana tuh ternyata ada istilah molka, di mana itu maksudnya ini ada seseorang yang ngerekam atau ngambil gambar tanpa izin dari orang yang bersangkutan, alias gila-gila candid ngerekam cenah. Tapi ini candidnya atau ngerekamnya berbobo sure begitu ya. Nah, pas kita baca-baca tuh isi cacatannya tuh, menurut gua ya vibes-nya mah 11-12 kayak grup bapak-bapak mesum. Beneran ya tahu. Yang isinya tuh ngomentarin foto-foto cewek-cewek seksi, terus ngirim foto-foto cewek lagi tele, lagi mabuk sama video lagi begitu. Sampai suka ada juga nih sesama anggota dari grup tersebut nge-share foto atau mereka lagi ciuman sama ada cewek baru, terus digrepek sana sini sampai dipakai pun ada. Istilahnya kayak update-update kehidupan gitu kan, saingan kalau dapat mangsa baru nih, gue dapat yang lebih cantik semalam, yang gitu-gitu, gengs. Bahkan ada chat yang sampai viral di mana salah satu membernya tuh nge-share video dia lagi sama seorang cewek gitu ya, dan dia nulis nih gue bisa videoin pakai flash soalnya dia udah mabok parah jadi nggak sadar. Terus dibalas sih sama orang-orang di grup tersebut kayak, haha parah ih, bener-bener deh pasti kamu puas. Jadi ditangkapinnya dengan sesantai itu kayak emang udah percakapan hari-hari. Lah kalau kita mah punya grup alhamdulillah masih yang standar-standar aja ya. Kalau grup keluarga paling share-share quote-quote motivasi, doa-doa, atau paling banter yang meresahkan paling berita hoax tuh disebar. Kayak sebarkan pesan ini ke 5 orang, kalau enggak nanti sial begitu. Terus kalau misalkan kita di grup pertemanan paling nge-share-nya apa? Video-video lucu yang gak penting. Ya macam cuplikan-cuplikan sinetron yang sering kalian nonton di video-video kita gitu. Ya udah, hidup kita mah begitu-gitu aja. Kenapa aku bego? Nah, selain isi cacat yang membagongkan tadi itu, yang membuat para publik kaget itu adalah member dari grup tersebut tuh isinya banyak banget orang-orang terkenal. Yang pertama pastinya si Seungri ya, yang tadi dari Big Bang. Yang kedua ada namanya Jun Jo Young, leadernya GGY Band. Lalu ada Choi Jong Hoon, leadernya rock band FT Island. Lalu ada Lee Jong Hyun, itu aktor sekaligus mantan vokalis dan lead gitarisnya band CN Blue. Ya kita juga kagak kenal-kenal banget sih, tapi katanya di sana mereka nih terkenal. Ya pokoknya 4 orang tadi tuh, itu adalah yang paling aktif di grup tersebut, yang kayak selalu balesin atau nanggepin kalau ada yang nge-share hal-hal macam tadi. Dan sisanya ya semacam silent reader aja lah. Mantau gitu kan, ngeri, tapi ya mungkin gak balas apa-apa, atau cuma WK-WK doang. Namun, masih banyak orang yang terkenal nih, gue lanjutin, gue bacain ya. Ada Roy Kim, penyanyi yang terkenal lewat audisi nyanyi superstar gitu. Terus Yong Jun Hyun, member dari grup K-pop Highlight. Kang In,
Kagak tahu dia siapa ya, artis katanya begitu. Jung Ji Won dia tuh penyanyi tuh, nggak tahu tapi lagunya apa. Lee Chol Woo dia model sama aktor. Terus ada Eddie Kim alias Kim Jung Hwan, dia tuh penyanyi yang terkenal lewat audisi Superstar juga. Ya pokoknya dari sini tuh makin banyak nama-nama besar yang ikut keseret jadinya, gengs. Dari tadi tuh ribut biasa di klub malam, masuk ke investigasi narkoboy, masuk lagi ke kasus pelecehan penyebaran molka. Yang pertanyaan berikutnya, kok bisa sih isi grup chat Kakao Talk itu akhirnya kesebar? Siapa yang nyebarin? Siapa cepunya? Siapa impostornya? Nah, untuk penjelasan ini kita harus flashback ya. Dari sebelum kasus Burning Sun ini mencuat, karena grupnya ini udah lama sebelum Burning Sun pun dibentuk. Nah, biar kayak drama-drama Korea, kita madep ke atas dulu nih, kayak flashback dulu. Nanti diedit begitu ya, ada putih-putih gitu. Jadi di tanggal 23 September 2016, artis yang bernama Jun Jon Young, yang memang merupakan salah satu dari orang yang paling aktif di grup mesum tadi tuh, dia melakukan atau molkain pacarnya sendiri. Alias berarti dia ngerekam video pas dia lagi sama pacarnya itu. Yang konteksnya lagi berhubungan ya, di rumahnya si Jon Young. Gue tekankan lagi kalau istilah molka di sini berarti orang yang direkam itu tidak mengetahui ya, dan juga tanpa seizin dia tuh buat ngerekam. Karena biasanya memang tujuannya tuh jahat, gengs. Buat nanti disebarin kalau misalkan mereka ini berantem atau putus, punya masalah gitu ya, biar si ceweknya ini malu. Dan hidupnya jadi terpuruk kalau foto sama videonya tersebar. Singkat cerita, ceweknya ini tuh mengetahui tuh hal tersebut. Kayak, loh kok tahu-tahu kamu molkain diriku tuh ada di handphone kamu video-videonya. Dia laporlah ke polisi dan media, karena kan pelakunya nih artis nih. Yang tentunya kemudian hal itu menjadi skandal atau gosip besar. Jong Yong pun itu dipanggil sama polisi buat dimintain keterangan. Nah, waktu di BAP, polisi sempat nyita tuh handphonenya si Jong Yun. Namun handphonenya itu tahu-tahu udah dalam kondisi rusak, yang sepertinya memang sengaja dirusakin untuk menghilangkan barang bukti. Namun di 2016 gimana pun juga kan udah lumayan canggih nih, dimana walaupun secara fisik handphonenya rusak, tapi sama polisi akhirnya dibawa tuh ke perusahaan semacam servis data gitu untuk dipulihkan lagi atau diambil tuh data-data di dalamnya. Ya kalau di sini macam dibawa ke ITC Mangga 2 tuh di pusatnya sana. Nah, sewaktu masih lagi proses pemulihan data tersebut, tiba-tiba aja si pihak polisinya nih ngehubungin perusahaan pemulihan data itu dengan bilang, itu data HP-nya si Jong Yun udah nggak usah diterusin, case-nya ini udah ditutup soalnya. Nanti pokoknya kalian bikin pernyataan aja ya kalau file di HP-nya itu bilang udah rusak permanen, kagak bisa ketolong. Namun, berhubung perusahaan pemulihan data ini adalah perusahaan independen, maksudnya nggak ada keterikatan kerja dengan instansi kepolisian manapun, lagi-lagi macam toko di TC. Jadinya mereka nggak mau ngeluarin surat pernyataan kayak begitu. Yang kalau ada apa-apa nanti mereka yang kena. Karena mereka menganggapnya sebenarnya data-datanya sangat masih bisa dipulihin kok dengan gampang. Intinya mereka nggak mau bohong. Yang beberapa hari kemudian, bener aja kasusnya si Jong Yun itu dianggap selesai, dimana dia dinyatakan tidak bersalah, geng. Pokoknya dianggap foto sama video bersama itu tuh atas dasar mau sama mau, jadi juga persetujuan bersama. Namun dibilang karena mereka bertengkar nih, jadi si pacar ceweknya itu menggunakan alasan tersebut menuduh si Jong Yun melakukan molka untuk membuat namanya rusak lah sebagai artis. Ya malah setelahnya ya, jurnalis yang ngangkat isu itu pertama kali malah langsung dihujat sama netizen, terutama dari fans-fansnya Jong Yun, karena dianggap si jurnalis itu menyebarkan fitnah. Pacarnya juga tuh mungkin cuma mau cari perhatian gitu-gitu. Ya udah dari situ si Jong Yun ini tuh beraktivitas seperti biasa lagi, jadi artis lagi. Dia sempat menggelar konferensi pers nih dengan, ya saya meminta maaf ya atas kegaduhannya, tapi saya bersyukur kalau sekarang nih saya sudah dinyatakan tidak bersalah. Pokoknya semua kembali ke normal lagi. 3 tahun berlalu dan terjadilah nih case Burning Sun yang tadi kita udah ceritain di awal kejadiannya bagaimana ya, mulai dari orang berantem tadi tuh. Nah, orang yang kerja di pemulihan data tadi tuh yang di TC ternyata udah berhasil kan memulihkan data-data di handphonenya Jong Yun yang rusak, dan isinya dilihat ada tuh cacatan grup mesumnya itu. Ditambah ya mungkin ini kan jatuhnya ilegal juga ya. Entah gimana caranya dia ini jadi punya akses untuk buka atau memantau akun Kakao Talk-nya si Jong Yun. Maksudnya gini, ibarat kata nih ya, kalian punya akun Kakao Talk nih di iPhone 11. Terus handphone kalian tuh hilang kemalingan. Terus kalian beli HP baru lagi nih, iPhone 15 Pro Max gitu habis jual ginjal. Nah, kalian buka Kakao Talk-nya itu kan tetap masuk pakai akun yang lama kan? Cacatan segala macam udah tuh. Tapi ternyata maling yang megang iPhone 11 kalian itu masih bisa buka dan bacain cacatan akun Kakao Talk kalian yang di iPhone 15 Pro Max. Ya makanya segala update cacatannya itu masih kebaca sama si tukang pemulihan data tadi tuh yang di TC. Ya nggak bener di TC ya, ini kan kita ibarat kata aja biar gampang. Dan pas kasus Burning Sun ini mencuat, nama Sungri juga kebawa-bawa sebagai pemilik klub. Si tukang ITC tadi tuh kayak, emang ini orang-orang pada dajal, harus dikasih hukuman nih roman-romannya nih. Makanya sama dia data-data cacatannya itu dikasihlah ke sebuah tim advokat hukum cenah. Ya karena memang banyak bukti kalau Sungri ini selaku pemilik Burning Sun sering melakukan hal-hal terlarang bareng artis-artis lain, termasuk si
John Yung. Yang kemudian tim avokat tadi tuh bekerja sama jurnalis bernama Kang Kyun Yoon. Yang akhirnya si jurnalis inilah yang diangkat dalam acara BBC yang lagi viral sekarang. Dan akhirnya tim avokat itu bersama jurnalis Kang melakukan investigasi secara mandiri. Karena mereka memang nggak mau menyerahkan kasus itu ke polisi karena mereka yakin ada oknum polisi ini dengan jabatan tinggi di dalamnya yang terlibat. Yang mana kalau dari awal aja mereka udah lapor, bisa-bisa kasus ini tuh dihalangi atau dihentikan, ditutup sama si oknum polisi tadi. Kalau di Korea mah katanya percuma lapor polisi cenah. Lain sama di sini mah polisinya is the best. Pengayom masyarakat. Wih, cakep ya, aman kita ya, aman ya. Nah, pokoknya setelah melakukan investigasi mendalam, tim avokat sama si jurnalis Kang tadi menemukan fakta kalau Burning Sun Club itu nggak cuma jual alkohol atau nyediain obat-obatan aja, tapi mereka juga menjebak para pengunjung perempuan untuk mereka jual ke tamu-tamu VIP. Selain itu, mereka juga melakukan penggelapan pajak, yang mana akhirnya sampai kasus ini tuh dibawa ke Badan Anti Korupsi dan Komisi Hak Sipil di Korea sana. Kalau di sini macam KPK. Ya begitu semua hal ini tuh di blow up, ternyata banyak netizen yang respon kayak, iya aku pernah juga datang ke Burning Sun. Dan benar, aku merasa lebih cepat mabuk dari biasanya. Bahkan ada beberapa saat memoriku ini beber hilang total pada malam itu. Padahal sebelumnya kalau aku mabuk tuh aku nggak pernah kehilangan memoriku sepenuhnya loh. Jadi kayak emang aneh banget gitu gengs maksudnya. Kalau orang mabuk itu kan biasanya tidak bisa mengontrol dirinya, tapi ya masih ingat dengan kejadian-kejadian, at least ya samar-samar lah. Namun kalau di Burning Sun itu, banyak orang yang bilang kalau abis minum minuman dari sana, udah blas, hilang, lupa sama sekali. Tahu-tahu nih pagi-pagi bangun udah ada di hotel bersama pria asing yang dikenal kan gitu, keserem banget kayak di sinetron-sinetron kayak, Kamu ngapain aku, Mas? cuma sebelum kasus ini mencuat, dikira cewek-cewek tadi tuh mereka ya emang mabok aja atau hilaf gitu istilahnya, kok aku bisa nggak inget gitu ya. Namun ya ada juga nih beberapa yang mungkin dia tahu banget ya kapasitas dirinya mabok tuh segimana. Ya karena kan budaya mabok di Korea kan udah melekat banget. Kalau kalian nonton drakor kan pasti sering tuh adegannya minum soju siang-siang. Jadi sebagian cewek-cewek ini tuh tahu ada yang nggak beres, kayak kok gue hilang ingatan ya, kayak nggak inget apa-apaan semalam ya. Ini tau-tau pagi-pagi di hotel sama cowok asing. Wah pasti gue dikasih sesuatu nih, nggak bener nih. Karena merasa dirugikan ya, lapor dong ke polisi dengan dugaan ada narok obat nih Pak di minuman saya nih sampai saya lupa. Tapi untuk membuktikan hal tersebut kan harus dilakukan tes urin dong. Yang pas hasil tes urinnya keluar, ternyata hasilnya negatif, alias tidak terdeteksi adanya obat. Jadi ya nggak bisa dikasusin. Malahan si cewek itu yang dituduh ngadi-ngadi lu Mbak. Emang lu cewek mure kali, begitu malah dikata-katain. Ya mana ternyata semuanya itu karena si cewek-cewek ini tuh dikasih obat namanya gamma hydroxybutyrate. Ya Allah susah banget. GHB itu singkatannya pokoknya ya. Dimana obat tersebut juga yang dipakai sama Rehan Sinaga. Lu pada inget nggak kasusnya waktu zaman dulu tuh? Pokoknya dikatakan kalau GHB ini itu memang tidak akan merubah rasa jika dimasukkan ke dalam minuman atau dicampurkan ke makanan. Jadi kalau orang yang mengkonsumsi itu tuh diam-diam gitu ditaruh nggak bakal nyadar. Dan orang yang berada di bawah pengaruh obat tersebut biasanya ini akan ngomongnya ngelantur. Terus juga bisa euforia berlebihan hingga nggak sadarkan diri, gengs. Makanya dengan mudah bisa diapa-apain. Ditambah ternyata obat ini tuh bisa keluar total nggak kedeteksi lagi di dalam tubuh tuh kurang dari 24 jam melalui cairan atau kotoran tubuh. Yang mana hal tersebut menjadikan obat ini sulit dideteksi di tubuh manusia dibandingkan dengan jenis obat-obatan lain kayak narkoboy dan sejenisnya. Jadi misalkan nih pas pagi-pagi si ceweknya bangun terus pipis atau put, ya itu obatnya larut ikut keluar juga. Makanya pas dia lapor ke polisi disuruh tes urin, keluar hasilnya nggak kedeteksi udah. Nah masalahnya dalam kasus ini banyak cewek yang merupakan pengunjung klub biasa ke situ mau joget doang ya. Mereka dicekokin minuman yang udah dicampur obat tadi terus jadi nggak sadar. Nah mereka ini akan dibawa ke sebuah ruangan yang kedap suara untuk disuguhin ke para tamu-tamu VIP yang ada di sana. Gila banget kan? Jadi cewek-cewek yang gak sadar ini tuh udah diapa-apain, udah direkam-rekam, udah dimolakain, gengs. Setelah hal tadi tuh mencuat, berita tentang John Yung yang waktu itu di tahun 2016 kembali dibicarakan lagi. Secara di grup mesum tersebut kan ada dia juga. Jangan-jangan waktu itu yang dikatakan pacar ceweknya bener. Dan disebar deh tuh akhirnya cacatan grup mesum itu di tahun 2016. Dimana si John Yung itu bilang di grupnya, gengs, aku off dulu ya, aku mau pura-pura minta maaf, hehehe. Dimana dia ngechatnya itu sewaktu dia mengadakan jumpa pers habis dinyatakan tidak bersalah. Jadi formalitas bilang maaf ya telah menimbulkan kegaduhan gitu loh. Ya padahal dia emang melakukannya. Pas tahu begitu, langsunglah netizen marah dan akhirnya minta maaf ke jurnalis yang udah nge-up kasus itu di awal yang udah dihujat-hujat tuh, yang dibilang fitnah. Ternyata si jurnalisnya kan yang benar. Walaupun udah lewat 3 tahun ya baru ketahuan ya. Ya namanya netizen yang suka begitu. Nyecar dulu aja yang penting, terus kalau salah ntar bilangnya ya kan saya nggak tahu. Enteng banget makanya jadi lu kalau komen. Maaf, Bu.
Nah, sekarang kita maju lagi ya, gengs ya, ke tanggal 17 Februari 2019, di mana akhirnya Burning Sun Club itu ditutup untuk alasan investigasi. Dan di tanggal 27 Februarinya, Seungri ini selaku pemilik dari klub tersebut diperiksa polisi selama 9 jam. Dari situ mulai kebuka pelan-pelan nih kalau Seungri itu ternyata memang punya backingan pejabat polisi di Korea Selatan. Di mana salah satu polisi tersebut bernama Yeon Kyu-kwen. Yeon ini tuh adalah polisi yang pernah kerja di Istana Negara dan biasa berhubungan sama orang kejaksaan, gengs. Makanya channelnya luas, kuat, dan kenceng masih. Dan hal yang mencengangkan baru-baru ini terkuat, informasi tentang polisi yang nge-backup Seungri ini tuh bisa kebuka salah satunya karena bantuan dari artis perempuan bernama Go Hara, gengs. Jadi setelah kasus Burning Sun ini tuh membesar, Go Hara ini tuh ngehubungin jurnalis Kang untuk menanyakan kayak, ada yang bisa saya bantu nggak? Karena alasannya Go Hara, dia itu juga sempat terkena kasus menjadi korban molka oleh pacarnya sendiri. Sampai dia waktu itu sempat stres berat, gengs, karena ya tersebar foto-foto dan videonya. Jadi dia kayak pengen membantu mengungkap kasus molka yang menjerat banyak wanita nih, biar nggak ada korban-korban lainnya lah. Nah, si jurnalis Kang ini akhirnya bilang, kalau gitu kira-kira bisa nggak kamu bantu aku untuk cari tahu siapa polisi yang membacking mereka? Nah, kebetulan Go Hara ini memang sahabatan deket sama salah satu member di grup chat mesum tersebut, bernama Choi Jong Hon tuh sahabatnya. Artis juga sama. Akhirnya dikulik-kulik lah dan dapet jawaban kalau polisinya tadi itu si Yo-kwen, ya Allah susah banget namanya. Namun mirisnya, ya Go Hara ini kan punya masalah batin dan kehidupannya sendiri ya, termasuk karena kasus molkanya itu. Yang mana pada tanggal 24 November 2019, setelah membantu jurnalis Kang, dia memutuskan untuk bunuh diri, gengs. Nah, tapi karena sekarang kasus Burning Sun lagi heboh lagi, masalah tentang Go Hara itu jadi diungkit-ungkit kembali. Maksudnya apakah keputusannya itu ada hubungannya karena dia ketahuannya punya polisi yang notabene-nya ini polisi dengan jabatan yang tinggi ya. Makanya netizen jadi menyelidiki lagi nih kasusnya Go Hara sendiri, gengs. Yang jelas dari kasus Burning Sun ini tuh akhirnya hakim memutuskan kalau Seungri itu divonis 3 tahun penjara dengan denda 1,15 miliar won atau sekitar berapa kalau dirupahin lah, 12 miliaran gitu ya. Banyak banget, kalkulator kita tuh kagak cukup ya. Dimana dia terbukti menjadi penyedia jasa prostitusi di dalam klubnya, juga menyebarkan foto dan video ilegal. Nggak hanya itu, dia juga dijerat dengan dugaan penggelapan pajak dan transaksi mata uang ilegal. Namun akhirnya Seungri sendiri mengajukan banding hingga hukumannya dikurangi jadi setengahnya, cuma 1,5 tahun. Makanya Seungri ini udah bebas di Februari 2023. Yang mana kemarin nih baru-baru ini tersebar tuh video dia lagi nyanyi-nyanyi gitu pakai lagu boybandnya sendiri tuh Big Bang di sebuah acara private party di Malaysia. Yang mana hal itu mendapatkan banyak hujatan dari orang-orang kayak, kok ini kayak nggak tahu malu ya, masih terlihat hura-hura dan hedonismenya tuh masih tinggi. Lalu ada Lee Mon Hu yang mana dia adalah wakil CEO Burning Sun. Vonisnya itu adalah 1 tahun penjara karena terbukti menggunakan narkoboy dan obat-obatan terlarang. Lalu Jung Joon Young divonis hukuman 5 tahun penjara karena dianggap sebagai ketua yang membuat grup chat tersebut. Jadi pencetusnya ya. Dimana grup itu tuh akhirnya menjadi media penyebaran gambar dan video molka. Nah, di Maret 2004 kemarin dia udah bebas. Dan gak jauh beda sama si Seungri. Dengan PD-nya katanya dia siap mengambil langkah untuk melanjutkan karir musiknya. Jadi tetap mau tampil di dunia entertain, gengs. Weleh. Ya langsung dihujat temen netizen kayak, di pede banget. Tahu sendiri kalau di Korea Selatan kan cancel culture-nya kental ya. Ternyata kamu masih belum sadar rupanya. Sementara itu, Choi Jong Hoon, temannya Go Hara tadi tuh divonis 2,5 tahun penjara atas keterlibatannya dalam pemerkosaan berkelompok bareng si John Young juga, gengs. Tapi dia juga udah bebas di 8 November 2021, namun dia memutuskan untuk keluar dari dunia entertain, jadi agak tahu diri lah. Dan kalau Lee Jong Hyun, dia tuh nggak di penjara. Ya walaupun dia memang ada di dalam grup mesum tersebut, tapi dia nggak pernah membagikan gambar ilegal. Jadi macam jadi penonton doang gitu, sekali mungkin balas WKWK aja. Ya temen di grup lu pasti juga ada yang modelan begitu tuh. Yang penting balas WKWK aja deh, mau bahas apa juga dibalasnya WKWK biar cepet. Lebih baik kamu bersikap seperti saya ini. Tutup mulut dan jadi penonton yang baik, gitu loh. Sementara polisi Yeon Kyu-kwen itu dinyatakan terlibat dalam membackup bisnis kotornya Seungri. Tapi untuk vonisnya apa, ini gue nggak bisa dapat informasinya ya. Jadi buat kalian tahu, boleh komen di bawah. Karena jatuhnya dia memang pejabat tinggi kepolisian, jadinya susah. Nah, sedangkan Kim Sang-kyo, orang yang dipukulin di awal tuh yang menjadikan kasus Burning Sun ini tuh jadi besar banget, dia divonis hukuman 1 tahun penjara juga, gengs. Karena Kim ini tetap dinyatakan bersalah karena terbukti telah melakukan pelecehan terhadap salah satu dari 3 wanita yang melaporkan. Ya tapi banyak yang berpendapat kalau si Kim ini memang sengaja tidak dibiarkan lolos sama orang-orang dari Burning Sun yang kesel sama dia ya. Lah kan karena dia istilahnya jadi besar banget ini kasusnya, jadi terkuak. Ya sekarang sih Burning Sun sendiri memang udah tutup ya klubnya. Tapi dalam dokumenter di BBC itu, ada seorang karyawan penjaga klub malam di tempat lain di daerah Gangnam yang bilang nih kalau sebenarnya hal-hal yang terjadi di dalam Burning Sun itu bukanlah sesuatu yang baru. Karena hal tersebut juga terjadi di klub-klub lainnya, khususnya di daerah Gangnam. Yang mana alkohol, narkoba, dan prostitusi itu jadi udah satu
paket lah istilahnya, udah pasti ada. Namun karena Burning Sun itu kan yang punya adalah seorang artis besar, dan tersebar juga tuh grup chat tadi yang isinya artis-artis besar semua, makanya diusut habis-habisan. Padahal mah klub-klub lain juga sama aja begitu juga, cuma pemiliknya mungkin ya orang biasa. Makanya nih kalian nih, terutama pada garis-garis cewek-cewek, mau perawan atau sudah janda, walaupun perawan memang lebih menawan tapi janda lebih menggoda, udah bebe aja di rumah lu pada. Nggak usah keluyuran mabok-mabokan. Jaga dirian, Dok. Mending kalau misalkan kalian pengen, aduh lagi pengen joget-joget, nyanyi-nyanyi, udah karaokean aja di rumah. Nyanyi itu lagu. Ku menari-nari karena ku bahagia, karena ku melihat Gudang Garam Jaya. Gudang Garam Jaya bilang kangen Gudang Garam Jaya di kondangan. So itu gengs pembahasan yang udah cukup lengkap ya, udah pada ngerti ya tentang kasus dari Burning Sun. Kalau kalian ada yang mau nambahin ya boleh langsung komen-komen aja di bawah. Yang jelas kasus ini tuh mencuat lagi karena memang banyak pihak yang merasa hukuman kurungan penjara bagi orang-orang yang terlibat itu kurang setimpal sama kerugian dari para cewek-cewek yang menjadi korban. Ataupun kerugian bagi negara juga ya, karena kan ini jatuhnya juga ada kasus penggelapan pajak. Tapi kok kayak ringan kali hukumannya. Sampai terlihat Seungri pun udah mulai pesta-pesta lagi tuh, seneng-seneng. Dan tadi si Jonghyun juga mau comeback tuh jadi produser musik lah, apa kabar dunia. Ya buat para fans-fansnya juga jadi pada banyak yang kecewa dengan hal yang terkuak ini. Padahal waktu awal-awal sih masih banyak yang denial ya, masih banyak yang belain. Tapi setelah kenyataan ini terkuak, ya bisa ngomong apa? Mau belain gimana? Kalau emang jelas-jelas salah ya udah salah. Jangan karena misalkan itu adalah seorang idola terus kayak dibener-benerin begitu, kan nggak bisa begitu. Ya istilahnya kan, aku memang suka pada dirimu, namun aku punya Saiful. Ya Allah, ngefans banget kita mah sama Mami DP. Kalau Mami DP mah aku tetap sarangi. Ya udah maaf ya majikan kalau udah salah-salah kata, kalau ada informasi yang kurang atau ada yang salah gitu, bolehlah komen di bawah. Tapi jangan lupa untuk klik subscribe-nya buat yang belum ya, nambah-nambahin ya. Mohon dibantu gratis kok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.